Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan Ibu di Sejarah Indonesia kelas 10 IPS ya. Kemarin kalian sudah nulis tentang cara berpikir sejarah itu, tapi dasar ilmu sejarahnya belum. Jadi boleh kalian sekarang sediakan pulpen dan bukunya. Jadi sambil Ibu menjelaskan, kalian bisa nulis langsung gitu ya. Jadi tidak ketinggalan materi untuk selanjutnya. Ya, jadi persiapkan dulu buku dan pulpennya. Mudah-mudahan sinyal di tempat kalian bagus ya, dan kuotanya juga bisa memenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Di sini kalian sudah belajar sejarah itu dari SD ya. Ini judulnya boleh kalian tulis di bab 1, konsep dasar ilmu sejarah. Nah, sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu atau sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apa sejarah itu gitu. Pengertian dari sejarah itu. Jangan-jangan kalian taunya sejarah-sejarah tapi nggak tahu artinya. Jadi kita akan bahas pengertian dari sejarah dan apa manfaat yang dapat kita peroleh setelah kita mempelajarinya. Nih ya. Jadi kompetensi dasarnya tujuannya menjelaskan pengertian sejarah. Ini pengertian sejarahnya. Ini ya. Nah, di sini kalian boleh menulis pengertian sejarah. Jadi asal-usul kata sejarah atau sejarah secara etimologi. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab. Nah, ini ya boleh ditulis ya. Jadi sejarah itu berasal dari bahasa Arab atau sajarotun. Ya, tadinya dari kata sajarotun yang ini. Kata sajarotun itu yang berarti pohon. Ya, yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Ini, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun yang artinya pohon. Kenapa pohon? Karena bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Ini sajarotun al-Hasan, pohon silsilah. Ini historia atau bahasa Yunaninya ilmu atau belajar dengan cara bertanya-tanya, atau bahasa Inggrisnya di sini ada masa lampau umat manusia atau kejadian-kejadian yang dibuat oleh alam. Nah, sebenarnya banyak yang berpendapat bahwa sejarah itu ada beberapa pengertian sejarah yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Ini menurut para ahli tadi ini ya. Tadi pengertian sejarah ini ditulis dulu. Asal-usul kata sejarah atau berdasarkan etimologi. Etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab atau sajarotun yang artinya pohon. Kenapa diambil dari pohon? Karena bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Gitu. Jadi silsilahnya. Ini ada Yunani kunonya, dari bahasa Inggrisnya, dari bahasa Belandanya, dari bahasa Jermannya. Ini boleh ditulis ya. Nanti ditulis, sok ditulis dulu. Ini kata-kata sejarah. Sepidolnya kecil, jadi nulisnya di dia. Oh, pakai kapal dulu yang kayak. Nah, terus juga. Nah, ini
ya. Jadi pohon, bentuknya pohon. Terus menurut para ahli, ada menurut Norman E. Cantor, sejarah adalah studi tentang apa yang diperbuat, dikatakan, dan dipikirkan oleh manusia pada masa lampau. Ini menurut para ahli. Yang kedua, menurut R. Muhammad Ali, sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, itu sejarah adalah suatu penjelasan yang cerdas tentang asal-usul segala sesuatu atau suatu pengetahuan mendasar tentang bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Ini. Ya. Ini selanjutnya ada sejarah adalah suatu proses interaksi yang terus-menerus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada, dialog yang tidak henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Sejarah bermakna kontinuitas atau berkesinambungan, atau kejadian masa lampau memiliki hubungan dengan berbagai kejadian pada masa sekarang sehingga manusia mempunyai pijakan untuk memprediksi masa yang akan datang. Jadi sejarah itu tidak asal ambil, ada bukti-buktinya, ada saksi-saksinya, dan runtut ya. Jadi waktunya itu berkesinambungan, kontinus. Ini ya, jadi suaranya yang itu tuh ditahan dulu. Di-unmute dulu. Nah, itu yang ngobrol. Sok, perhatikan dulu. Suaranya di Nah, selanjutnya ada sejarah dalam pandangan para tokoh. Ada yang disebut Herodotus. Herodotus itu adalah bapak sejarah. Herodotus adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi atau sekitar 484 sebelum Masehi sampai 425 sebelum Masehi. Dia disebut sebagai bapak sejarah. Nah, karena yang bersangkutan adalah orang pertama yang menulis kisah sejarah berdasarkan sumber-sumber yang dapat diuji kebenarannya. Itu Herodotus ya. Kenapa disebut bapak sejarah? Karena beliau menulis atau orang pertama yang menulis kisah sejarah berdasarkan sumber-sumber yang dapat diuji kebenarannya. Nah, menurut Herodotus atau bapak sejarah, sejarah adalah suatu kajian untuk menceritakan satu kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Ada juga berdasarkan Aristoteles, adalah sejarah bergelut dengan yang berpartikular dan hal aktual yang sudah terjadi. Ini diceritakan kembali. Ini Francis Bacon, sejarah mempelajari sesuatu dalam waktu dan tempat dengan ingatan sebagai instrumen esensial. Selanjutnya ada Pico, sejarah adalah disiplin ilmu pertama manusia. Ya, pusat pengertian manusia karena manusia menciptakan sejarah. Nih. Boleh ditulis. Masih berkelanjutan, ada Collingwood berdasarkan atau berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu tentang tindakan manusia di masa lalu dan diperoleh melalui interpretasi bukti-bukti sejarah.
Selanjutnya ada Kuntowijoyo, sejarah menyuguhkan fakta secara diakronik atau memanjang dalam waktu, ideografis atau bersifat mendeskripsikan unik dan empiris atau bersandar pada pengalaman manusia yang sesungguh-sungguhnya. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang atau menulis tentang diakronik ya, pengertian dari diakronik itu. Nanti setelah ini kita jelaskan tentang diakronik. Ada kronologis, diakronik, ruang dan waktu. Nih, kita kembali lagi ke pengertian sejarah. Ini pengertian sejarah. Nah, ini yang tadi kalian asal-usul pengertian dari sejarah, asal-usul kata sejarah itu dari kata sajarotun atau dari bahasa Arab yang berarti pohon. Kenapa diambil pohon? Tadi alasannya kenapa? Karena bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Ini silsilahnya. Bentuk pohon itu, nah ini bentuk pohonnya, nah ini dinasti, nama-nama silsilahnya, maka dihubungkan dengan pengertian sejarahnya. Ini jadi asal-usulnya dari kata atau bahasa Arab yang berarti pohon atau dari kata sajarotun. Ini historia. Sambil ditulis ya. Nah, ini yang kedua, definisi sejarah sebagai ilmu. Secara umumnya adalah semua kisah tentang masa lampau. Menurut para ahli ada Norman, R. Muhammad Ali, Ibnu Khaldun, ini Edward, para tokoh. Ingat tadi ada Herodotus sebagai bapak sejarah. Kenapa disebut bapak sejarah? Karena orang pertama yang menulis kisah sejarah berdasarkan sumber-sumber yang dapat diuji kebenarannya. Nah, kenapa Herodotus disebut bapak sejarah? Tadi alasannya karena orang pertama yang menulis kisah sejarah berdasarkan sumber-sumber yang dapat diuji kebenarannya. Itu tentang bapak sejarah. Ada lagi tentang Aristoteles, para ahli atau tokoh Aristoteles. Ini pendapatnya, sejarah bergelut dengan yang partikular. Atau dari Francis Bacon, dari Pico ini. Nah, ruang lingkup sejarah. Nah, ini sejarah berdasarkan atau sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian kenyataan aktualitas sejarah yang telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau, harus bersifat objektif ya. Sejarah sebagai kisah. Nah, ini ada sejarah itu sebagai peristiwa. Itu merupakan kejadian, kenyataan, aktualitas sejarah yang telah terjadi berlangsung pada masa lampau. Yang kedua, sejarah sebagai kisah merupakan narasi yang disusun berdasarkan pada ingatan dan tafsiran manusia tentang masa lampau yang memiliki kemungkinan subjektif. Ini kalau tadi sejarah sebagai peristiwa itu bersifat objektif, kalau sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Nih.
Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Nah, kalau sebagai ilmu, sejarah sebagai ilmu, Leopold von Ranke adalah sosok penting di balik sejarah sebagai ilmu positif. Menurutnya, sejarah harus objektif dan mampu memberikan informasi secara utuh dan menyeluruh. Itu sejarah. Selanjutnya, sejarah sebagai disiplin ilmu. Jadi kalau tadi sejarah sebagai ilmu, ini syarat sejarah sebagai disiplin ilmu. Harus pengalaman manusia ini ya, atau bersifat empiris. Yang kedua, seluruh aktivitas manusia atau mempunyai objeknya, apa yang akan diceritakannya ini. Yang ketiga, kesimpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu atau memiliki teori, apa teorinya. Terus yang ini selanjutnya memiliki metode, memiliki langkah-langkah atau cara-cara ilmiah. Nah, apa sejarah sebagai seni? Kenapa sejarah bisa sebagai seni? Karena ia membutuhkan intuisi, emosi, dan gaya bahasa. Sebagai seni, sejarah memiliki beberapa kekurangan. Pertama, kehilangan ketepatan dan objektivitas. Kedua, sejarah akan terbatas. Jadi hanya dibatasi kalau sebagai seni. Nah, balik lagi. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Kalau sebagai peristiwa merupakan atau bersifat objektif. Jadi perbedaan antara peristiwa dan kisah, kalau peristiwa bersifat objektif, kalau kisah bersifat subjektif. Kalau sebagai ilmu, sejarah sebagai ilmu, sosok penting di balik sejarah sebagai ilmu positif, menurutnya sejarah harus objektif dan mampu memberikan informasi secara utuh dan menyeluruh. Jadi ini harus menyeluruh diceritakannya berdasarkan pengalaman. Syaratnya sebagai disiplin ilmu harus pengalaman manusia atau bersifat empiris. Yang kedua, seluruh aktivitas manusia mempunyai objeknya atau yang akan kita ceritakannya apa. Yang ketiga, memiliki teori atau kesimpulan dari pengalaman yang tadi. Yang terakhir, memiliki metode atau memiliki langkah-langkah cara-cara ilmiahnya. Nah, yang terakhir, sejarah sebagai seni, karena yang membutuhkan intuisi, yang tadi emosi dan gaya bahasa. Sebagai seni, sejarah memiliki beberapa kekurangan. Pertama, kehilangan ketepatan dan objektivitas. Kedua, sejarah akan terbatas. Ada unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur sejarah, yang pertama ada manusia. Objek sejarah adalah manusia, bukan binatang atau alam. Tuh. Yang kedua, ruang atau lokasinya di mana. Tempat merupakan unsur yang penting. Sejarah terjadi dalam suatu tempat. Yang ketiga, waktu. Sejarah selalu berkaitan dengan kronologis dan keunikan. Setiap peristiwa sejarah selalu berbeda dari waktu ke waktu. Jadi tidak pernah sama apa yang diceritakannya. Nah, unsur-unsur sejarah ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua lokasi atau ruang, yang ketiga adalah waktu. Jadi unsur sejarah ada 3, manusia, ruang, dan waktu. Manusia, ruang, dan waktu. Itu unsur-unsur sejarah. Ada hubungannya, hubungan ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama, sejarah sebagai humaniora. Humaniora itu mempelajari sejarah dari apa yang telah dibuat dan dipikirkan manusia melalui penelitian. Pokok-pokok kajian humaniora adalah filsafat, sastra, sejarah, dan seni. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu sosial. Sejarah mempunyai metodologi penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tuh, hubungan ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama, sejarah sebagai humaniora.
mempelajari sejarah. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu sosial. Jadi ada dua. Ini perbedaan sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Sejarah terikat oleh waktu, seperti kapan peristiwa tersebut terjadi, di mana, siapa, oleh siapa. Sejarah terikat oleh tempat. Yang pertama, sejarah terikat oleh waktu. Yang kedua, sejarah terikat oleh tempat. Jadi tempatnya di mana. Sejarah memiliki sifat yang unik dan malik, terjadi hanya satu kali. Jadi tidak berulang untuk sejarah itu ceritanya. Sejarah menekankan kekhususan, keterikatan akan tempat dan waktu, menjadikan sejarah sebagai kajian yang unik dan khusus. Generalisasi, periodisasi, dan kronologi. Generalisasi adalah usaha penyimpulan dari khusus ke umum dengan tujuan untuk saintifikasi dan simplifikasi. Salah satu bentuk generasi adalah periodisasi. Periodisasi merupakan pengklasifikasian peristiwa sejarah dalam pembabakan tertentu. Itu periodisasi. Yang ketiga ada kronologi, adalah ilmu untuk menentukan waktu terjadinya tempat dan suatu peristiwa secara tepat berdasarkan urutan waktu. Tujuan kronologi adalah untuk menghindari kerancuan waktu dalam sejarah atau anakronisme. Ya, jadi anakronisme itu ketidaksesuaian kronologis dalam suatu karya, khususnya penempatan seseorang, peristiwa, benda, atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan latar belakangnya atau latar waktunya. Jadi menghindari kerancuan waktu dalam sejarah atau anakronisme. Jadi anakronisme itu tidak sesuai dengan waktu dan tempatnya. Ini anakronisme. Periodisasi ini fungsinya yang pertama mempermudah mempelajari sejarah. Untuk memudahkan mempelajari sejarah, maka perlu ada pemenggalan suatu rentetan peristiwa masa lampau menjadi beberapa masa yang lebih kecil sehingga terlihat lebih mudah dan jelas. Yang kedua, memahami peristiwa sejarah secara kronologis. Sejarah harus mampu menyusun tata urutan kejadian peristiwa-peristiwa sejarah sehingga ditemukan kaitan dan hukum sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Tuh. Pembabakan sejarah Indonesia. Ini ada zaman prasejarah, ada zaman pengaruh Hindu-Buddha, ada zaman pengaruh Islam. Yang pertama ada zaman prasejarah, kehidupan bangsa Indonesia pada masa purba. Ini zaman prasejarah. Yang kedua ada zaman pengaruh Hindu-Buddha, dimulai pada masa aksara atau mengenal tulisan, yang ditandai dengan ditemukannya prasasti di Kutai, Kalimantan Timur yang berangka tahun 400 Masehi. Ini. Yang ketiga ada zaman pengaruh Islam,
Yang pertama, Islam mulai masuk ke Indonesia kurang lebih abad ke-7. Yang kedua, pengaruh Islam meluas dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ini zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan kolonialisme, zaman pergerakan nasional. Ini diperhatikan saja dulu, nanti ini selebihnya ya. Yang sekarang itu kalian boleh nulis tentang pengertian dari sejarahnya dulu. Pengertian dari sejarah. Nah, ini yang tadi ketinggalan nulisnya, ini ditulis dulu. Pengertian sejarah ya. Yang pertama, asal-usul kata sejarah atau etimologinya. Sejarah berasal dari kata sajarotun atau bahasa Arab yang artinya pohon. Ya. Kenapa diambil kata pohon? Karena bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Ini kalian ditulis dulu ini pengertian dari sejarahnya. Ini ditulis ada dari bahasa Arab, bahasa Yunani kuno, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jermannya. Ini kata-kata dari sejarah. Kalian tulis dulu. Yang tadi ketinggalan boleh sekarang ditulis lagi. Itu tentang asal-usul kata sejarah. Ya, kita lanjut ke yang kedua, pengertian sejarah atau definisi sejarah sebagai ilmu. Sejarah secara umumnya semua kisah tentang masa lampau. Ini menurut para ahli ada Norman Cantor, ada R. Muhammad Ali, ada Ibnu Khaldun. Ini masing-masing berpendapat bahwa sejarah itu, nah ini ya, ada 3 pendapat di sini sebagai para ahli. Kalian tulis.
menurut para ahli. Masih ada sejarah sebagai ilmu, ini menurut para ahli juga. Langsung ke sini, kalian tulis langsung ke sini. Sejarah dalam pandangan para tokoh. Ada Collingwood, Kuntowijoyo, ini ditulis. Lanjut. Ini enggak usah. Nah, ini ya, sejarah dalam pandangan para tokoh. Tadi Herodotus adalah bapak sejarah. Kenapa disebut bapak sejarah? Tadi alasannya apa? Karena Herodotus adalah orang pertama yang menulis kisah sejarah berdasarkan sumber-sumber yang dapat diuji kebenarannya. Nah, isinya adalah suatu kajian untuk menceritakan suatu kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Ada Aristoteles berpendapat bahwa sejarah bergelut dengan yang partikular dan hal aktual yang sudah terjadi. Jadi partikular itu adalah kesimpulan yang terbatas. Ya, sejarah bergelut dengan yang partikular atau kesimpulan yang terbatas dan hal aktual yang sudah terjadi. Selanjutnya ada Francis Bacon, sejarah mempelajari sesuatu dalam waktu dan tempat dengan ingatan sebagai instrumen esensial. Tadi sudah ini. Ini tentang pengertian sejarah berdasarkan ilmu, berdasarkan para tokoh, atau asal-usul dari bahasa. Selanjutnya
Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Ini peristiwa sebagai sejarah sebagai peristiwa itu bersifat objektif. Sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Nah, sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian atau kenyataan aktualitas sejarah yang telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau. Ya, tadi harus bersifat objektif. Yang kedua, sejarah sebagai kisah merupakan narasi yang disusun berdasarkan pada ingatan dan tafsiran manusia tentang masa lampau yang memiliki kemungkinan subjektif. Sejarah sebagai ilmu harus bersifat objektif dan mampu memberikan informasi secara utuh dan menyeluruh. Itu sebagai ilmu yang akan kita pelajari. Jadi sejarah harus bersifat objektif dan mampu memberikan informasi yang benar atau secara utuh dan menyeluruh. Syarat-syarat sejarah sebagai disiplin ilmu itu harus bersifat empiris atau pengalaman manusia. Yang kedua, mempunyai objeknya, seluruh aktivitas manusia itu diceritakan. Yang ketiga, memiliki teori atau kesimpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Yang terakhir, memiliki metode atau memiliki langkah-langkah cara-cara ilmiah. Yang terakhir ada sejarah sebagai seni. Nah, kalau sebagai seni karena ia membutuhkan intuisi, emosi, dan gaya bahasa. Sebagai seni, sejarah memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kehilangan ketepatan dan objektivitasnya. Yang kedua, sejarah akan terbatas. Jadi kalau sebagai seni, sejarah tadi sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Ulangi lagi. Nih, sejarah sebagai peristiwa harus bersifat objektif. Sejarah sebagai kisah harus bersifat subjektif. Ini tadi sebagai seni memiliki ada kekurangan ya, kehilangan ketepatannya dan objektivitasnya. Kedua, sejarah akan terbatas. Itu kalau sejarah dipandang sebagai seni. Unsur-unsur sejarah itu ada 3: manusia, ruang, dan waktu. Ruang itu adalah lokasi. Jika kita kembali membaca definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, yang pertama, yang kedua, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Nah, ya, jadi objek sejarahnya adalah manusia, atau manusia sebagai pelaku dari yang akan kita ceritakannya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Jadi kita akan belajar tentang sejarah manusia. Peristiwa atau kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata.
Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian tentang konsep diakronik dalam sejarah. Nah, diakronik itu sudah kalian tulis yang minggu kemarin, ya. Konsep waktu dalam sejarah meliputi dua hal, yaitu yang pertama proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu, yang kedua kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa yang lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Contoh-contoh peristiwa berhentinya Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998, atau proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Itu tentang unsur-unsur sejarah. Ya, ini yang terakhir tentang unsur-unsur sejarah. Ada 3 unsur. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada ruang atau lokasi atau tempat merupakan unsur yang penting sejarah terjadi dalam suatu tempat. Yang ketiga ada waktu. Sejarah selalu berkaitan dengan kronologi dan keunikannya. Setiap peristiwa sejarah selalu berbeda dari waktu ke waktu. Jadi ada 3 unsur penting dalam sejarah. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada ruang atau lokasi, yang ketiga ada waktu. Itu tentang unsur-unsur sejarah. Yang pertama itu tentang pengertian asal-usul kata sejarah, yaitu dari bahasa Arab sajarotun yang artinya pohon. Tuh, ada dari bahasa Yunani kuno, dari Inggris, dari Belanda, dan dari Jerman. Bahasa Inggrisnya sejarah itu history, ya. Bahasa Belandanya dan bahasa Jermannya ini kejadian-kejadian yang telah dibuat oleh manusia. Ini asal-usul kata sejarah. Terus sejarah dalam pandangan para tokoh. Yang pertama ada Herodotus, yaitu bapak sejarah, yang isinya adalah suatu kajian untuk menceritakan satu kisaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Yang kedua ada Aristoteles, terus ada Francis Bacon, dan ada Pico. Itu tentang sejarah. Ada Collingwood dan Kuntowijoyo. Kenapa ini?